Halo semuanya, selamat Toyah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 68. Di awal video ini, semua orang di stadionnya pun dikejutkan dengan kondisi dalam battlefieldnya, di mana posisi para player dari kedua tim tiba-tiba saja berubah sekejap mata. Meskipun begitu, sang ratu yang menontonnya di sebuah ruangan khusus terdiam berpikir. Para monster dalam invasion kali ini adalah Dimensional Spider dan Pale Pulse. Dimensional Spider bisa menciptakan gerbang teleportasi dengan jaringnya untuk mengelompokkan mangsa mereka dan memburunya. Seperti yang yakini Semonyo, aku yakin kali ini kita pasti bisa mengatasi para monster dari Forsaken World. Kita beralih kembali ke dalam battlefield di mana Nathan yang bertemu dengan Daniel dan juga Suran bertanya, "Hey Daniel, apa ini? Aku belum pernah mendengar Berlin Blitz punya seorang player yang kemampuan seperti ini." Daniel tersenyum membalas, "Oh ayolah, tim kami juga terpencar. Menurutku, ini karena kemampuan laba-laba itu. Bagaimana menurutmu Nathan? Oh, omong-omong, bagaimana kalau kita pergi berlibur ke Hawaii bersama dengan Semonyo?" Tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Nathan telah berada tepat di depannya. Meski begitu, Daniel segera mengatasinya di mana ia menggunakan superpowernya, Pool, untuk menarik dua orang rekannya, Chenjin dan Zolin yang langsung menghalau serangannya. Seketika itu juga, Nathan melompat mundur sembari membalas, "Ya, kedengarannya bagus. Bagaimana kalau yang kalah yang menanggung semua biayanya?" Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana laba-laba itu tidak hanya berada di atas kepala Paris Lumiere, tetapi juga berada di atas kepala Berlin Blitz. Pada saat itu, belum sempat para player Berlin Blitz merespon situasinya, dua rekan mereka menghilang dalam sekejap mata. Tetapi, pemberitahuan kematiannya masih belum muncul, yang membuat otak Daniel berpikir keras mencernanya. Apa ini kemampuan milik laba-laba itu? Teleportasi spasial? Ataukah transmisi antar dimensi? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Bagaimana dengan pengaturan posisi tim kami saat ini? Di saat Daniel memikirkan semua hal itu, dua rekannya yang tadi menghilang menghubunginya, di mana mereka mengatakan jika mereka berdua aman, hanya saja sepertinya mereka sedikit berpindah tempat dari yang sebelumnya. Seketika itu juga, Daniel menyadari jika kemungkinan besar kemampuan laba-laba itu adalah teleportasi acak, dan hal ini pasti terjadi tidak hanya pada timnya saja, yang buatnya harus mengembalikan posisi tim untuk bertarung dengan optimal. Dengan begitu, Daniel segera menggunakan superpowernya untuk mengatur rekan-rekannya. "Dengarkan aku, sepertinya laba-laba itu punya kemampuan untuk memindahkan targetnya ke lokasi lain. Semuanya, prioritaskanlah untuk bergabung kembali ke dalam tim. Jangan berpencar, ayo berkumpul." Berkat penilaian cepat dari Daniel, Berlin tidak jadi terpencar dan memanfaatkan keunggulan 4-1 untuk melawan tim lawannya, Nathan. Karena bagi mereka itu adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Di saat Nathan bertarung menghadapi 4 player dari Berlin Blitz, Roh Jungwon yang melihatnya mengatakan, masalahnya adalah kecepatan reaksi Nathan. Dia mengeksplorasi dirinya sendiri untuk menghabisi Dimensional Spider sendirian. Tak peduli sekuat apa Nathan itu, dengan adanya Suran dan Manske, mereka jadi 4-1. Mendengar hal itu, Samon di belakangnya menyanggah, "Tidak, bukan 4-1. Dengan superpowernya, Klon, itu 4-2. Ditambah, keduanya itu sangatlah kuat." Kemudian, seperti yang perkataan Samon katakan, Nathan yang menggunakan superpowernya bisa mengimbangi perbedaan jumlah mereka. Bahkan di satu titik, meskipun Suran telah melepaskan serangan kuat yang mampu melubangi area di sekitarnya, ia masih tak bisa merasakan jika serangannya mengenai Nathan. Ditambah lagi, di saat Suran menghilangkan jejaknya, Nathan telah muncul tepat di atasnya, yang membuat Suran refleks bersiap untuk menyerangnya. Namun bersedia Suran akan menembaknya, Daniel memintanya untuk menghentikan hal itu, karena Nathan tiba-tiba saja berada di belakang Chenjin dan Zolin. Pada saat itu, Nathan mengetahuinya dengan insting bahwa meski dengan posisi 4-1 atau 4-2, dia berada di posisi yang menguntungkan. Bersamaan dengan Nathan yang kembali menyerang dengan memanfaatkan posisinya, Samon mengatakan, "Sania, perhatikan baik-baik.
Dalam pertarungan yang kacau, kemenangan bukan ditentukan dari jumlah, tapi dari memahami posisi. Melihat Nathan yang meliuk-liuk menekan 4 player Berlin Blitz, dan Bung Ji-hoon yang merasa takjub mengatakan, "Aku tahu dia itu kuat, tapi dengan adanya Daniel Manske, Suran, Chen-jin, dan Zolin, bagaimana mungkin dia masih bisa bertarung secara akrobatik seperti itu?" Semuanya dekatnya membalas, alasan kenapa Nathan bisa bergerak begitu agresif adalah karena Manske yang menjadi pusatnya. Mendengar hal itu, Choi Seung-ho yang kebingungan bertanya, "Apa? Bukannya itu Suran? Bukankah Berlin Blitz tidak mampu bertarung secara agresif karena adanya Suran di sana?" Semon pun menjelaskan, "Tidak, sekarang Suran sudah mampu mengendalikan extension miliknya dengan sempurna mungkin. Lihat itu, dia mampu menyesuaikan extension ray di saat yang tepat. Tanpa kemampuan itu, Zolin dan Zenjin pasti sudah lenyap beberapa saat yang lalu. Itu sudah sewajarnya." Kedua, Nathan tidak punya rekan yang harus dihindari. Sebaliknya, kekacauan ini menjadi kesempatan baginya untuk memaksimalkan kemampuannya. Manske adalah eksekutor agresif yang mengacaukan formasi lawan dengan push dan pull yang dia punya. Tapi kali ini, Nathan melompat masuk ke dalam formasi Berlin. Kalau dia menggunakan push, Zolin akan diserang. Kalau dia menggunakan push, Suran akan diserang. Jadi, kemanapun Manske menggunakan push atau pull, dia cuma akan membuat salah satu rekannya berada dalam bahaya. Yang bisa Daniel Manske lakukan saat ini cuma menjaga rekan-rekannya agar tetap hidup. Berkat itu, Nathan jadi lebih diuntungkan dan Berlin jadi semakin tak diuntungkan. Mendengar semua penjelasannya, Lina yang penasaran bertanya, "Jadi, apakah mereka akan kalah dari Nathan seperti ini?" Sembari mengorek telinganya, Semon melanjutkan, "Tidak, ada satu cara. Tapi entah mereka bisa menggunakannya atau tidak." Pada saat itu, keseimbangan yang tampak seperti tidak akan pernah rusak, ternyata rusak dalam sekejap, di mana Daniel kecolongan hingga Nathan bisa mendaratkan serangannya pada Zolin. Seketika itu juga, Daniel yang merasa jika keseimbangannya hancur di sana, maka mereka akan tamat, langsung meluncur maju lalu menggunakan superpowernya push untuk mendorong sebuah batu. Kemudian, di saat Nathan terdistraksi oleh hal itu, Chen-jin muncul menyerangnya. Melihat serangannya yang berhasil mengalahkan klon Nathan, Daniel pun merasa jika mereka telah unggul dengan 3-1. Namun, di saat Daniel mensyukuri hal itu, tiba-tiba saja Nathan muncul menyerangnya, yang buatnya melompat untuk menghindarinya. Melihat pergerakan Nathan, Semon yang tak menguduganya pun berpikir, "Oh, anak itu, dia mampu mengatasi kelemahannya ya." Nathan yang dulunya sangat tidak ingin mau kehilangan klonnya, sekarang memanfaatkan klonnya sebagai umpan untuk menghancurkan formasi lawan. Kemudian, di saat Daniel tak bisa bergerak karena menghindari serangannya, Nathan melesat maju menegakkan Suran. Ketika itu juga, Chen-jin bergerak mengejarnya. Namun di saat sedikit lagi ia bisa menggapainya, Nathan berbalik dengan cepat yang buatnya tak bisa bereaksi dan mati seketika. Tentu saja, taktiknya yang luar biasa membuat seluruh stadionnya bergemuruh karena Nathan mengalahkan Zolin dan Chen-jin satu persatu. Ia bahkan mengabaikan klon miliknya yang membuat Berlin Blitz tak lagi punya melee dealer yang bisa menghentikannya. Dan jika ini terus berlanjut, hanya kekalahanlah yang menunggu Berlin Blitz. Kemudian, melihat Nathan yang menargetkan Suran, Daniel yang tak ingin kecolongan lagi langsung menggunakan superpowernya, pull dan sprint untuk menyelamatkannya. Meski ia harus mengorbankan punggungnya, Daniel Manske tersenyum puas karena berhasil memotong kaki kiri Nathan dengan bantuan Zolin. Tentu saja, hal itu membuat Nathan terkejut di mana ia tak menduga jika Zolin masih hidup setelah menerima serangannya, hingga ia pun kembali menyerang Zolin untuk memastikan kematiannya. Namun, meskipun Nathan telah mendominasi pertarungan melawan keempat player Berlin Blitz dan berhasil memperoleh 2 poin kill, pergelangan kakinya yang dipotong oleh Zolin membuatnya kehilangan mobilitasnya. Pada saat itu, Nathan yang masih kebingungan berpikir, "Aku tahu tadi itu bukan serangan yang mematikan, tapi sensasi yang aku rasakan dari ujung belatiku tadi, itu pasti luka yang fatal yang buatnya sulit bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tentu saja jawabannya berada pada Daniel Manske, di mana tingkat sinkronisasi rata-rata superhuman yang membuat avatar di Battlefield 77,27%. Tetapi, sebagai referensi,
Ada juga superhuman yang melebihi rata-rata tersebut, seperti Nathan yang bersinkronisasi dengan avatarnya sebanyak 96,67%, Suran 88,97%, Zolin 87,55%, Chenjin 88,22%, Semonyeop 97,02%, dan tingkat sinkronis tertinggi yang tercatat di Battlefield sejauh ini adalah Daniel Mansky dengan 97,89%. Meskipun perbedaannya sangatlah kecil, semakin tinggi tingkat sinkronisasinya, semakin bebas dan tepat pula avatar dapat bergerak. Namun semakin tinggi tingkat sinkronisasinya, maka akan semakin tinggi pula rasa sakit yang diterima dengan jelas. Ada banyak sekali superhuman yang tidak mampu menahan rasa sakitnya dan menerima masalah mental, seperti Gerard Walker yang tingkat sinkronisasinya 94,77%. Manfaat yang dapat diperoleh dari tingkat sinkronisasi yang tinggi sangatlah minim, dan sebaliknya hukumannya sangatlah berat. Seseorang yang melihat permainan Daniel Mansky menilainya dengan sebagai berikut. Ada yang salah dengan caranya bermain. Itu menjadi pujian yang dipenuhi dengan kekaguman. Mengetahui bahwa dia menderita lebih dari yang lain, bersedia untuk mengorbankan dirinya sendiri, dan membuat banyak variabel dengan perspektifnya yang luas. Dia memenangkan pertandingannya. Dalam 100 pertandingan, 2 dari 3, jumlah rata kematian supporter adalah 10. Namun, jumlah rata kematian Daniel Mansky dalam 100 pertandingan adalah 167. Sang panutan permainan bunuh diri, sang ikon dalam pembuatan variabel, itulah Daniel Mansky, supporter terhebat di muka bumi. Dia mengorbankan dirinya sendiri sampai menahan sakit yang lebih besar daripada orang lain. Untuk menangani serangan Nathan, dia mendorong sebuah batu ke arah kakinya Zolin untuk membuatnya terpeleset dan menyesuaikannya supaya serangan itu tidak membunuh Zolin. Semon yang menjadi hal itu pun melirik ke Arta Sungho yang dalam satu pertandingan jumlah rata kematiannya hanya 43 sembari berpikir. Apa ini alasan mereka bilang datang ke Korea tidaklah sia-sia? Dia mempelajari kemampuan bertahan hidupnya Sungho yang seperti kecoa. Permainan yang egois demi kemenangan. Kau sudah berkembang, Daniel. Kini, Nathan yang masih belum menyerah memusatkan semua auranya di kaki kanannya, di mana ia berniat untuk kembali menerjang maju. Sayangnya, Daniel yang telah menduganya langsung mendorong Suran ke belakang, lalu menjatuhkan Nathan dengan superpowernya, push sembari mengatakan, "Tidak, Nathan. Sampai jumpa di match berikutnya. Suran sekarang." Mendengar teriakannya, Suran pun langsung menembakkan Extinction Ray miliknya yang buatnya langsung mendapatkan 1 poin kill. Lalu Nathan sendiri yang kini keluar dari modul Battlefieldnya tersenyum berpikir, "Sial, bukan hanya aku yang telah berhasil mengatasi kelemahan diriku sendiri. Daniel yang selalu mengorbankan dirinya sendiri di depan sekarang sudah berubah. Jika aku tidak bisa menyusul, aku akan dalam masalah. Mulai sekarang, mari fokus untuk match yang selanjutnya saja." Setelah itu, Paris Lumiere yang telah terpencar mencoba bertahan hidup sebisa mungkin. Tapi bukannya berpencar ke tempat Daniel Mansky berada, mereka malah dikalahkan satu persatu oleh Berlin Blitz. Dengan begitu, Berlin Blitz pun memenangkan pertandingan pertama dengan skor 6-0. Saat kemudian, di ruang istirahat Berlin Blitz, Daniel menundukkan kepalanya di depan Zolin dan Chenjin sembari mengatakan, "Maafkan aku, Chenjin, Zolin. Aku merancang rencana yang membahayakan kalian berdua tanpa beritahu kalian lebih dulu. Aku hanya ingin mengalahkan Nathan." Mendengar hal itu, Chenjin dan Zolin pun tersenyum membalas, "Apa yang kau bicarakan, Mansky? Kita berhasil unggul dari Paris Lumiere dan Nathan Bernard. Selama kita bisa menang, gunakanlah kami suka hatimu. Kami akan menjadi kaki dan tanganmu." Dan video ini pun diakhiri dengan, tentu saja perkataan mereka berdua membuat Daniel semakin bersemangat, di mana ia menimpali, "Terima kasih semuanya. Aku benar-benar merasa baik hari ini. Menyerahkan segala yang kita punya demi mengalahkan Paris Lumiere dan Nathan dan mengangkat piala kejuaraan dunia lagi."